Siapa yang tak tergoda dengan es krim? Camilan dari susu, krim, dan juga telur ini menjadi favorit segala usia. Namun, es krim jadi musuh besar bagi mereka yang sedang diet. Inilah yang menginspirasi Minali, seorang pengusaha es krim, untuk membuat es krim khusus rendah lemak dan kalori. Wanita yang memulai usahanya sejak 10 tahun silam menjual gelato dan sorbet, es krim ala Italia yang rendah kalori. Minali sudah meracik lebih dari 100 rasa untuk dijual di gerai es krimnya Gela Misto. Kadar lemaknya rendah Mbak, kadar lemaknya tuh hanya 4% saja. Kita udah tes di Australia sih. Cuma kalau yang sorbetnya itu 0%. Jadi es krim itu dibagi jadi dua macam. Yang satu namanya gelato, yang satu lagi namanya sorbet. Kalau yang namanya gelato itu dia pasti ada susunya dan nggak bisa sampai 0 banget gitu loh. Tapi kalau misalnya mau yang 0 banget juga ada sekarang ya. Kalau nggak salah tuh ada susu yang 0% ya. Itu bisa, jadinya itu fat free, sugar free. Ya hari ini kita bikinnya namanya sorbet. Sorbetnya flavorsnya atau rasanya itu orange. Jadi ini dari orange asli, beneran kita peres aja. Seperti biasa gitu loh. Terus kita masukin ke mangkok seperti ini. Terus nanti baru kita bikin. Jadi kita mix dengan buahnya itu sendiri. Saya lihat ini nggak ada telur ya, atau memang ini cuma begini aja? Bahan-bahannya simple ini aja? Bener, kita punya kita memang nggak pakai telur sama sekali Mbak. Kita pakainya rumput laut. Jadi tapi rumput laut yang sudah kita bikin jadi tepung. Jadi untuk mengikat sebenarnya pengganti telur. Kelebihannya rumput laut dibandingkan dengan telur sebetulnya apa? Nah, kalau misalnya kita pakai rumput laut, orangnya high blood pressure atau maksudnya darah tinggi atau kolesterol tinggi, itu dan vegetarian pun dia boleh makan. Tapi kalau misalnya kita pakai telur, kadang-kadang yang vegetarian dia nggak bisa makan. Setelah 1 jam diolah, Prosperity Orange Sorbet siap untuk dinikmati. Adonan ini sama dengan adonan gelato, hanya airnya diganti dengan susu. Salah satu gelato andalan di Gela Misto adalah Rose Petals Dew. Gelato ini terbuat dari bunga mawar berwarna jingga. Kita punya specialty adalah bunga mawar. Dia dari bunga mawar asli, kita bikin dia gelato. Karena bunga mawar itu kelebihannya banyak banget. Dia detox, anti kanker, antioksidan, sama memudahkan kulit. Minali juga membuat gelato yang bisa dikonsumsi penderita diabetes. Ini bermula dari almarhum ayahnya yang sangat menyukai es krim, namun tak bisa menikmatinya karena es krim bisa meningkatkan kadar gula dalam darah. Karena itu gula yang digunakan diganti dengan pemanis dari daun stevia. Rasa yang dihasilkan tak kalah enak dengan gelato reguler. Untuk pasien diabetes, tersedia gelato dalam rasa coklat, vanila, green tea, mocha, dan kopi. Kita ada tipsnya loh cara makan. Pertama-tama tuh kita jangan langsung makan begitu. Tapi ambil sedikit sesendok yang Mbak mau makan. Habis itu Mbak cium dulu. Biasanya tuh ada bau amis. Kalau nggak bau amis pun dia ada bau atau bau itu sendiri. Maksudnya misalnya itu dia strawberry. Jadi kalau Mbaknya di blindfold atau ditutupin matanya, pas Mbak makan atau menciumnya itu langsung strawberry. Bau strawberry doang gitu loh. Nah pas Mbak makan tuh strawberry-nya kok nggak ada ya. Cuman rasa doang gitu loh. Jadi orang kebanyakan pakai perasa. Karena pertama lebih murah, cost effective. Cuman nggak original sih sebenarnya. Dan kalau misalnya kita punya dia nggak begitu. Dia kalau misalnya Mbak nikmati, Mbak masukin ke mulut nih, dia dingin, manis, baru terakhir rasanya. Jadi rasa sebenarnya tidak boleh duluan. Kalau rasanya duluan berarti itu dia pakai perasa. Nah, Dokter Nani, ini berkaitan kebiasaan ngemil itu tidak hanya pada orang dewasa, tetapi anak-anak itu sangat suka sekali dengan camilan. Nah, tadi di segmen sebelumnya dokter mengatakan MSG dan juga ada beberapa makanan yang berlemak itu bisa membawa dampak buruk. Nah, bagaimana mekanismenya, Dok? Bagaimana bisa memberi dampak buruk pada anak? Ya, anak zaman sekarang itu senang sekali ya mengkonsumsi camilan yang tinggi garam, tinggi MSG. Nah itu kurang baik ya, karena contohnya saya sering tuh diminta penyuluhan ke sekolah-sekolah dasar. Mengapa? Karena guru-guru bingung, anak-anak SD sekarang temperamennya mudah marah.
Jadi tersinggung dikit, wah langsung mukul gitu. Beda dengan anak zaman dulu ya. Itu dampaknya karena mereka senang mengkonsumsi camilan yang tinggi garam dan tinggi MSG. Itu membuat tekanan darah pada anak itu zaman sekarang biasanya lebih tinggi dibandingkan anak yang zaman Jadi sama kayak orang dulu. dewasa ya dok, hipertensi begitu ya? Ya, anak umur 10 tahun aja ada yang tekanan darahnya sudah mencapai 120 per 80. Wow. Iya, Itu itu sudah kategori biasanya anak-anak itu over. sudah mulai, anak zaman sekarang banyak yang menderita hipertensi. Jadi hipertensi dini ya, prehipertensi istilahnya. Nah zat kalau dilihat zat MSG-nya sendiri begitu dok, atau garamnya sendiri begitu, bagaimana itu mekanismenya bisa memberi dampak buruk? Ya, karena garam ya biasanya makanan yang camilan-camilan yang tinggi lemak, tinggi garam itu membuat pembuluh darah menjadi tidak sehat. Nah, dampak pada anak itu akan mudah marah, temperamen. Untuk kedepannya jangka waktu yang panjang, dikhawatirkan mereka dewasanya akan menderita hipertensi, yang dikhawatirkan serangan jantung, stroke itu akan menjadi meningkat kejadiannya. Kalau untuk jenis makanan junk food sendiri, apakah dampaknya akan sama seperti itu dok? Kurang lebih sama. Jadi saat ini dengan banyaknya junk food yang beredar di Indonesia dan itu sangat disukai oleh anak-anak, yang dikhawatirkan akan berdampak di beberapa tahun kemudian. Angka kejadian hipertensi, serangan jantung, dan stroke itu akan menjadi lebih meningkat dibandingkan zaman waktu lalu. Nah ini untuk waktu kita memakan atau memakan kudapan begitu dok, itu waktunya tuh kapan saja? Tadi dokter mengatakan selang-seling di saat makanan utama dan juga makanan cemilan. Jadi selingan itu antara sarapan dengan makan siang karena waktunya panjang, boleh mengkonsumsi sedikit camilan. Dari makan siang ke makan malam itu juga boleh mengkonsumsi camilan di sore, istilahnya teman minum teh. Teh betul. Kemudian dari makan malam dan sebelum tidur bagi penderita sakit mah dan penderita diabetes sebaiknya juga mengkonsumsi sedikit camilan. Nah tentunya yang terbaik adalah kita harus memilih jenis camilan yang sehat. Ya jadi kalau memilih camilan tentunya sebaiknya memilih camilan yang rendah lemak ya, dengan kalori yang tidak besar, karena kalau camilannya terlalu kenyang nanti makan malamnya jadi tidak nafsu makan lagi dan itu akan mengganggu pola makan. Nah dokter Nani, ini bagaimana menghentikan kebiasaan mengkonsumsi camilan terutama pada anak, ataupun memonitor lah begitu ya dok, mengkontrol bagaimana itu asupannya agar tidak terlalu berlebih? Ya itu penting ya Bu. Jadi begini, kalau memang untuk membatasi camilan biasanya kalau memangnya si anak itu terasa lapar, bisa minum air putih. Air putih ya, atau jus buah-buahan, atau mengkonsumsi camilan yang bentuknya buah-buahan. Nah kalau untuk kita tidak menstop tapi memang menjaga jaraknya itu bagaimana nih dok? Agar anak juga kadang-kadang kan kita nggak mau mereka marah ataupun kita sedikit ada bersetegang dengan anak dan. Nah itu dia mungkin solusinya supaya anak dibiasakan ya. Jadi jangan kalau pada saat dia nonton tangannya sembari makan kerupuk atau makan camilan-camilan yang bentuknya goreng-gorengan yang tinggi lemak. Nah itu memang harus diganti camilannya. Awalnya tentunya harus diganti dulu ya, nggak bisa langsung stop begitu aja. Iya. Diganti dulu, misalnya diganti dengan puding atau diganti dengan buah. Nah kemudian lama-lama kalau memang anaknya obes, untuk menstop camilan itu diganti dengan air yang sejuk. Karena air yang sejuk itu bisa menekan keinginan makan. Air sejuk tapi tidak dingin begitu ya dok? Ya, air dispenser lah kurang lebih. Baik dokter Nani, kita masih akan membahas tentang dampak jangka panjang dari camilan. Temukan jawabannya dalam Solusi Sehat sesaat lagi.